Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mewawancarai seorang wirausaha yang berada di daerah Kadubajo. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa sebagai presenter. Perkenalkan, nama saya Tasria sebagai presenter. Kami di sini akan mewawancarai seorang wirausaha yang ada di Cikolelet. Dan di sana ada teman saya yaitu Dava Alia, dan kita yang akan mewawancarai langsung ownernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dava Almirzaki. Saya Pita. Di sini kami sebagai pewawancara. Di sini kami akan mewawancarai seorang wirausaha di daerah Kadubajo. Di sini saya Dava Almirzaki. Di sini saya akan mewawancarai seorang wirausaha di daerah Kadubajo. Di sini sudah ada bersama saya dengan siapa? Dengan Angga Priyadi. Jadi kami di sini dari SMA 1 Cinangka ada tugas A, ada tugas bahasa Indonesia. Tugas saya itu mewawancarai seorang wirausaha. Di sini kelompok kami pilih AA sebagai sumber ininya. Jadi sebelumnya boleh tanya identitas latar belakang AA dulu gimana? Oh ya, perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Angga Priyadi. Saya lulusan dari alumni S1 Manajemen Universitas Dipan Ageng Sutrajasa, dan sekarang alhamdulillah sedang merintis usaha M3 Fried Chicken sejak tanggal 23 Juli 2022. Sebelum merintis usaha ini, A-nya pernah kayak ada kerjaan lain atau apa gitu sebelum dari mengusaha ini? Nah, sebelumnya dari pas dulu sekolah dari SMK sih ya, SMK di Cinangka, dulunya saya jualan online. Dari jualan online, kemudian pas lulus pas SMK itu pas kelas 2 SMK di Kosambi ya. Kemudian ketika lulus sekolah saya lanjut jualan-jualan juga, kayak salad buah, pernah jualan es juga, jadi kayak sering mencoba gitu tuh. Ya, awal idenya punya ide pengen buka M3 ini apa? Kayak maksudnya kan dari sekian banyak usaha lain gitu, kayak donat apa. Ini ayam itu karena apa alasannya? Nah, dulu terbitnya sih 1 tahun sebelum buka usaha ya, sempat kepikiran kayak kan sebelumnya usaha ini emang sayuran buah-buahan zaman udah pernah dilalui kan, kayak pengen banget gitu punya usaha jangka panjang, tuh terbesit di pikiran kuliner gitu ya. Nah terus kemudian kepikiran ke fried chicken, itu usaha warala banyak kak, jadi saya juga ada pikirannya gitu kan. Kemudian 1 tahun kemudian pada saat kuliah skripsi pada waktu itu langsung join ini, berani gitu ya, berani mencoba gitu. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang jalan kan. Dari sekian banyaknya usaha, akan memilih jadi usaha ini. Ternyata starting dari dulu ya, pas waktu sekolah SMK, karena kita juga dulu pengen menciptakan banyak lapangan pekerjaan ya, bermanfaat bagi banyak orang. Makanya saya sebisa mungkin setelah lulus kuliah malah lanjutin jadi usaha, karena Dari sekiannya pekerjaan, kenapa memilih jadi pengusaha? baik, karena itu dari sebelumnya sih pas zaman waktu sekolah SMK dulu saya udah bercita-cita ingin menciptakan banyak lapangan pekerjaan bermanfaat bagi banyak orang ya kayak. Terus kan melihat kesini kan orang yang butuh pekerjaan juga banyak ya, akhirnya terbesit pikiran ingin jadi pengusaha seperti itu, menciptakan banyak lapangan pekerjaan kemudian bermanfaat bagi banyak orang. Jadi kita saling membantu ya kayak perekonomian Indonesia gitu. Kan buka usaha ini dari bawah gitu ya, merintis. Pasti banyak lika-likunya. Boleh diceritain nggak lika-liku dalam menjalankan usaha ini? Pastinya ya kayak dalam kita jualan usaha gitu ya, pasti ada naik turun ya, termasuk itu pernah juga kita penjualan menurun ya, pasti itulah di alam yang jualan ya. Terus kemudian rugi pasti ada juga. Nah itu bagaimana saya bisa mengatasinya gitu kan, mengatasi masalah tersebut. Menghadapin semua rintangannya itu gimana sih? Kita terus konsistensi ya, konsisten positif. Kemudian
konsisten, optimis gitu kan. Setiap rintangan pasti bisa dijalani dengan baik katanya. Nah, yang penting jalani, nikmati, syukuri. Alhamdulillah bertahan sampai sekarang gitu ya. Bisa diceritain nggak awal mula ide usaha ini muncul kayak gimana? Boleh kak. Ya. Sebelumnya yang tadi pernah ceritakan juga ya, jualan dari SMK dari kelas 11, dari kelas 2 dari kelas 2 kita mulai jualan online, kemudian jualan lainnya juga pernah gitu ya. Jadi segala macam jualan sebenarnya palu gada apa aja dicoba gitu kan ya. Kemudian setelah lulus juga pernah jualan salad buah, kemudian masuk kuliah kan ya pernah jualan juga gitu kan ya. Dan pas sibuk kuliah terbesit juga di pikiran kayak gimana nih caranya supaya saya pengen punya usaha yang jangka panjang, karena sebelumnya kan dari usaha yang lainnya itu jangkanya pendek gitu kan ya, karena emang dari kesibukan atau mungkin diri rezekinya juga kan. Akhirnya semester 4 atau 5 gitu ya, 1 tahun sebelum buka saya berpikir kayak pengen nih usaha kuliner ini kayak ditanamkan di situ aja. Padahal saya lagi sedang kuliah pertukaran juga waktu itu ke NTT, di sana sambil mencatat, kemudian pokoknya mah Lagi sibuk-sibuknya. tapi kemudian di cita-cita itu dicatat gitu tuh, kita mau bukanya ini, terus direncanakan kayak misalnya keuangan dan lain-lain kayak gimana, pokoknya mah dikonsep dulu ya sebelum buka. Tetap di cita-cita mah pengen ngebuka ini tapi sambil ngejalanin aja apa yang dilakukan kayak kuliah segala macam kan. Dan akhirnya pas ketika waktu itu mau libur semester 7 nih, pas skripsian, kayak berpikir di pikiran itu ini nih waktunya yang tepat, momen yang tepat buat buka. Akhirnya nekat berani buka dulu mah di sini nih di depan warung, masih di Ramadan 1 sebelum kesini, dan sampai sekarang alhamdulillah gitu Kak dari situ. Dari bisnis ini bisa membantu orang seperti membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain nggak? Alhamdulillah ya Kak. Nah, kita ngebantu dan saat ini juga alhamdulillah tim totalnya dari semua outlet ada 11 orang, termasuk udah ngebentuk juga sih kayak kepala pokoknya gitu. Alhamdulillah sampai sekarang 11 orang gitu. Jadi dari usaha ini udah bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain ya. Alhamdulillah. Pelajaran apa yang kita bisa ambil dari perjuangan AA? Yang penting pantang menyerah, terus berpikir positif ya, jangan pesimis, kita harus dulu optimis ya, berpikir positif terus kita juga kan ke depan bakal terus insya Allah gitu ya berjuang ke depan gitu ya, harus punya cita-cita juga mau jadi apa ke depannya. Apalagi kan ini adik-adik udah kelas 12 juga ya, harus dipersiapkan dari sekarang mau kemana nih tujuannya, atau mau kuliah atau mau langsung kerja. Pokoknya mah pantang menyerah, konsisten terus melakukan yang terbaik. Ya, teman-teman, pelajaran yang kita ambil dari A ini, kita itu nggak boleh menyerah, berjuang. Apalagi kita misalnya kita itu merintis dari bawah, pasti banyak berbagai rintangan. Kita itu harus berpikir positif selalu, pasti ada jalan rezeki untuk kita. Terakhirnya ya, ada tips nggak ya buat orang-orang yang ingin merintis bisnis juga? Ada tipsnya nggak? Yang penting jangan gengsian sih Kak, kalau kita maluan gengsian gak makan. Jadi buat teman-teman yang ingin merintis bisnis, awalnya itu jangan gengsian. Kata A-nya juga, kalau gengsi itu nggak bakal makan, nggak bakal ada duit yang masuk ke kita. Jadi kurangin gengsinya, karena sesuatu itu berawal emang malu-malu awalnya, cuman nantinya terbiasa untuk memulai usaha. Jangan lupa banyak mencoba ya Kak. Jadi ya, harus berani memulai, berani ambil resiko juga gitu. Kalau yang mau merintis usaha, kadang kan setiap orang punya passionnya masing-masing ya, mau jadi pengusaha atau mau jadi kerja, itu pilihan dari kita sendiri. Kalau misalnya mau merintis usaha, pokoknya tadi jangan gengsi, pokoknya mah mulai aja dulu, jangan kayak kita benar-benar perfeksionis gitu ya, kadang nggak sampai terjadi. Yang penting mah action sih, percaya diri, itu perlu optimis. Misalnya kayak terlalu banyak rencana tapi nggak mulai, mau percuma ya. Nah iya betul, tapi nggak apa-apa kita ada rencana, tapi kita sebisa mungkin harus bisa timing waktunya gitu tuh, harus menjalankan gitu ya, action. Kesimpulan pada wawancara kali ini,
untuk semua teman-teman yang ingin memulai usaha, nah itu harus memulai dulu, mulai dari awal, mulai dari nol. Semua itu butuh proses, jangan banyak protes. Ya, kami berterima kasih kepada AA udah mewawancarai AA. Semoga kita bisa mengambil sebuah pelajaran dari AA. Itu adalah hasil wawancara dari teman kami dari daerah Kadubajo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.